Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dinda, itu 1/2 nak? Bukumu mana? SBMN mu mana? Sinta yang belum dapat. Sinta belum dapat. 1/2 sama Sinta. Iya, jangan bohong dah. Iya, udah ini sama mana? Nah, coba dengarkan. Sebelum kita mulai belajar, jadi buku ini alhamdulillah semalam diberikan oleh Pak Askolani, penulis buku ini gambarnya, ya. Ini gambar Pak Askolani sama Abang Anda Ali Fikri. Ada namanya situ nampak? Nah, jadi yang 2 orang inilah penulis pengarang buku SBMN atau Seni Budaya Mandailing Natal. Alhamdulillah diberikan kepada kita. Jadi supaya kita lebih semangat belajar. Kalau sudah Ustadz bagikan sama kamu bukunya satu persatu, tolong dikasih sampulnya ya, yang plastik ya. Nah, biar tetap nampak apanya sampulnya, kan? Jadi Ustadz periksa ini hari Selasa. Jadi hari Selasa yang akan datang, Ustadz periksa siapa yang tidak kasih sampulnya, Ustadz tarik balik bukunya. Jadi ada seminggu tugasmu untuk menyampuli buku. Kalau nggak siap, itu keterlaluan, ya kan? Berarti kamu tidak anak sekolah namanya, ya kan? Jadi tolong dikasih sampul dan tidak memberikan nama, tidak menulis-nulis nama di situ ya. Karena buku ini nanti turun temurun sampai seterusnya, sampai ke adik-adik kelasnya. Dengar ya, Carul? Apa yang saya bilang tadi? Sampul bukunya ya, baik buku yang lama maupun yang baru. Tapi Ustaz udah ada sampulnya, ya udah robek-robek itu kan. Nah, sampuli lagi biar lebih cantik. Copot sampul lama itu, ganti yang baru. Ya, di hektar. Kalau nggak ada hektarmu pinjam sama kawan. Ya, bisa minta tolongkan sama orang tua untuk menyampulinya supaya bagus. Ya, untuk sampul bukunya. Paham? Jangan cuma paham tapi tidak mengerti ya. Nah, jadi anak-anakku semuanya, ini bukunya ya, bukunya untuk kelas 3. Kan ada situ untuk kelas 3 supaya kita tahu berbahasa Mandailing. Walaupun kamu tidak pandai berbahasa Mandailing, paling tidak kamu mengerti, ya kan? Mana tahu kamu nanti pergi ke pasar. Ya kan? Nah, pergi ke pasar. Jadi banyak orang di situ berbicara, ngomong ya kan? Nah, jadi kamu bisa melawan mereka berbicara. Atau kamu mengerti. Kamu tidak bisa membalas kata-kata bahasa Mandailingnya kan? Tapi kamu mengerti apa yang diomongi mereka. Paling tidak kita harus tahu supaya apa? Entah nama bapak kitanya yang dibilang-bilang orang itu kan, entah dicaci makinya kita pakai bahasa Mandailing kan. Jadi kita udah tahu itulah manfaatnya belajar SBM. Apalagi manfaatnya supaya kita mengetahui apa saja alat-alat tradisionalnya, makanan khasnya, adat budayanya, ya kan? Nah, mana saja kekayaan alam Mandailing Natal, apa logonya, siapa bupatinya, kan harus kita tahu. Nah, jadi setiap kita belajar buku apa saja supaya masuk ke dalam otak pikiran kita, maka jangan lupa bacakan Fatihah sama pengarang bukunya, ya. Hadiahkan Fatihah supaya apa? Ilmunya berkah, ya kan? Harus berkah. Jadi kalau kamu lupa, maka Ustadz, susah kali aku menghafalnya. Padahal saya tadi malam udah menghafal-hafal nama-nama alat tradisional Mandailing Natal. Kok pas di depan saya
Nggak tahu, bukan karena takut sama Ustadz kan, tapi karena kamu lupa baca Fatihah sama pengarangnya, ya kan? Nah, macam kita baca Yasin, ya kan, dihadiahkan kepada Rasulullah. Baca Quran pun harus hadiahkan Fatihah kepada orang tua. Pak, kalau kita belajar buku apa saja, jangan lupa baca Al-Fatihah. Al-Fatihah itu artinya pembuka. Membuka apa? Membuka hati, membuka pikiran, membuka mata, membuka telinga. Ketika guru mendengarkan, kita tahu apa yang diucapkan guru kita. Oke. Jadi semalam kan kita sudah belajar tentang kordang 9. Masih ingat alat-alat tradisional Mandailing Natal? Coba tengok lagi gambarnya. Kira-kira gambarnya itu gambar apa? Coba. Ada gordang 9. Ada ogung. Ada apa lagi? Saloet. Terus apa lagi? Tengok. Ada gambarnya di situ kan? Ada bombat. Nah, sekarang semalam kan kita sudah belajar apa juga? Surat tulak-tulak ya? Udah belajar surat tulak-tulak kita. Nah, udah tahu kan? Dari kelas 2 kita kan sudah belajar surat tulak-tulak kan? Nah, masih ingat kan? Masih, alhamdulillah. Jadi catatan SBMN-nya jangan hilang. Karena catatan SBM kelas 1 sampai kelas 6 itu sama. Kenapa sama? Karena yang dipelajari tetap surat tulak-tulak. Alat tradisionalnya juga tetap itu kan. Di kelas 1 kita mengenal namanya gordang 9. Nah, di kelas 6 pun nanti kita tetap mengatakan namanya gordang 9, nggak berubah. Kecuali nanti ditambah menjadi 10 gendangnya. Menjadi gordang 10. Ya. Tapi selama ini masih namanya gordang 9. Kenapa disebut gordang 9? Karena gendangnya ada 9. Kan mudah jawabnya kan Dadan. Nah, itu dia. Oke. Kita baca dulu di sini ya. Ustaz baca dulu kembali. Semalam kita sudah menulis pakai bahasa Mandailing kan? Gordang 9, asenidok gordang 9, harana bahat di gondang naik adong 9. Jadi pertanyaannya ini gordang 9 katanya, ya kan? Kenapa dikatakan gordang 9? Karena jumlah gendangnya ada 9. Itu pertanyaan pertama udah dijawab si Dadan tadi kan? Pargodang ni gondang naipe barbe sude, kan? Jadi ukuran besar gendangnya itu berbeda. Ya berbeda-beda, ada yang kecil, ya kan? Ada yang paling adik nomor 1, adik nomor 2 sampai abang nomor 9 kan? Nah, itu disebut dengan gordang 9. Jadi mulai sian namenek lopus tuna godang. Artinya mulai dari yang kecil sampai yang besar itu gendangnya. Sian 9 gondangi, adong 2 gondang naung godang. Dari 2 gendang tersebut, gendang tersebut ada 2 gendang yang besar. Nah, ada di situ, coba ditengok apa gambarnya. Kira-kira gondang nomor berapa yang paling besar-besarnya? Kalau dibuat yang paling kecilnya itu gendang nomor 1, nomor berapa yang paling besarnya? Nomor 8 sama nomor 9. Bagus. Nah, adong 2 gondang nahum godang imana didok jagat sangape bombat itu nama gendangnya. Adong dope tambani gordang 9 ni mudah dipalu. Ketika dibunyikan gendangnya, ketika dipukul atau dimainkan gendangnya, masih banyak lagi nama-nama alat musik yang lainnya, ya kan? Ima ogung, ada ogung itu yang di belakang gambarnya ya. Ada ogung, doal, mongmongan, saloet, dohot, tali sasayat. Dan dohot artinya dan ya, dan tali sasayat, ya kan? Yang ada talinya di situ. Nah, itu ditepak-tepakkan kan?
Jadi udah pernah dengar apa? Gordang 9? Kalau belum pernah, kalau nanti misalnya pergi ke pasar sama orang tua, nah boleh nanti kamu nonton YouTube, cari dulu di YouTube namanya Gordang 9. Nah, ada nampakmu nanti kayak gini modelnya, orang yang mukul kayak gini, nah, kan? Nah, coba tonton dulu, ya, nah, supaya kamu tahu apa itu Gordang 9. Atau misalnya ada pesta orang Batak atau orang Mandailing, ya kan, agak besar biasanya pestanya, di situ dibunyikanlah Gordang 9. Atau biasanya tanggal 17-an kalau kita ke Batahan misalnya, ya kan, atau kita pergi ke Panyabungan, itu dimainkan Gordang 9 supaya kita lebih kenal yang namanya alat musik tradisional Mandailing Natal. Nah, kemudian alang lebih tambah nih Gordang 9, Imam Muda di Palu, Imam Agung. Ada berapa tadi? 1, 2, 3, 4, ada 5 lagi tambahnya dari Gordang 9 ya. Dungi muda di acara paradaton, angkon di pati daun musedoi, mandera adat nanidok tonggol, payung rarangan, podang, dohot tombak si jabut. Jadi ketika ada nanti pesta atau acara-acara besar, maka ada namanya bendera tonggol, ya. Benderanya itu banyak sekali nanti berjajar di di pinggir-pinggir jalan yang dekat rumah pesta tersebut. Kemudian ada payung rarangan, ya kan? Ada payungnya itu bertingkat 3, ya kan? Yang sudah kita lihat gambarnya. Kemudian podang atau pedang, ya. Podang artinya pedang. Nah, podang artinya pedang. Kemudian tombak si jabut. Jadi tombaknya itu, di ujung tombaknya itu ada semacam bulu, entah bulu apa itu. Biasanya kalau udah keramat, ya kan, bulu hewan-hewan yang yang paling yang paling besar, atau misalnya harimau gitu kan. Nah, tapi ada yang kalau yang banyak, ada yang membuat pakai sabut, ya kan, ada yang membuat pakai ijuk. Nah, bermacam-macam dibuat. Namanya saya tombak jabut, ya kan. Gordang 9 di Palu, Muda Adong Horja, Markaruan Boru. Jadi Gordang 9 itu katanya dibunyikan ketika ada pesta perkawinan, ya kan. Kemudian Dohot Muda Adong nama ninggal iman nadidok Horja Mambulungi. Nah, jadi cara orang dulu mengumumkan ada yang meninggal itu pakai Gordang 9. Kalau sekarang, kalau ada yang meninggal kayak mana dibuat mengumumkannya? Pakai mikrofon. Nah, kalau dulu ada Gordang 9, ada juga ogung, ya kan, dipukul di ogungnya kan. Jadi ketika orang yang di kebun tahu kodenya itu. Misalnya pagi-pagi atau siang hari datang ogung, padahal bukan jam sholat, ya kan? Bukan jam sholat. Oh, berarti ini sedang ada yang meninggal. Ketika ada dulu seperti itu, maka orang-orang yang di sawah, yang di kebun, yang di dalam kerja, yang mengajar, itu datang ke rumah duka, ya kan? Nah, jadi begitulah cara orang Mandailing dulu mengabarkan ketika ada yang meninggal dunia. Nah, dibunyikanlah Gordang 9, atau otuk, ya, ataupun ogung. Nah, kalau sekarang tinggal mikrofon, ya kan? Lebih canggihnya lagi sekarang pakai media sosial, baik itu di Facebook, di WhatsApp, ya kan? Nah, dibuatnya di situ innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tamu kita yang ada di Jakarta pun udah tahu, ya kan? Kalau dulu belum tahu, kalau nggak dikasih tahu pakai surat, ya kan? Suratnya itu pun nanti nyampe ke Jakarta sebulan, ya kan? Meninggal tanggal 1 sampai tanggal 30 kabarnya ke Jakarta, ya kan? Kalau sekarang meninggal detik ini, 2 detik kemudian udah tahu orang Jakarta. Tamu kita yang Jakarta. Dengan adanya
media sosial. Kalau dulu pakai otuk nggak dengar lah ke Jakarta kan, ya kan? Nggak dengar. Jadi cuman sekedar sekampung itu saja. Jadi bahkan ke kampung tetangga kedengaran kalau otuk ataupun kordang 9. Makanya kalau dulu kampung-kampung itu masih datang orang kampung sebelah datang berziarah ke kampung kita. Nah, bahkan di sini pun seperti itu juga kan. Misalnya kalau ada yang sini yang meninggal, orang Pasar Minggu masih datang ke sini kan. Nah, begitulah adat orang Mandailing mulai dari zaman dahulu kala. Kemudian Najolo dulu katanya. Gordang 9 on di Palu Juwodo on mangido udan sangape mangido logo. Ketika musim kemarau, ya kan? Karena orang-orang Mandailing itu kebanyakan petani, ya kan? Sawah, jadi butuh air. Ketika musim kemarau, tentu padi akan mati, ya kan? Kekurangan air, maka dibunyikanlah Gordang 9. Caranya dulu untuk meminta hujan. Begitulah cara orang dahulu kala meminta hujan supaya diturunkan yang maha kuasa diturunkan hujannya. Jadi ketika juga musim hujan, ya kan, berkali-kali banjir, maka dipalukan lagi Gordang 9. Musim hujan, ya kan, Oktober, November, Desember, terus hujan, ya kan. Nah, ada yang banjir di jalur 3 kan. Nah, jadi cara orang dulu meminta supaya jangan hujan, jangan banjir, begitulah dibunyikanlah Gordang 9. Ima anggona jolo adong do Gordang 9 diganop harajaon. Jadi Gordang 9 setiap raja ada. Siapa itu raja-rajanya? Nah, kalau Ustadz marganya Rangkuti kan, berarti ada Raja Rangkuti, berarti ada Gordang 9-nya marga Rangkuti, ada Nasution, ada Siregar, ya kan? Ada Rahab dan sebagainya. Setiap marga itu adalah raja. Jadi setiap raja itu punya Gordang 9. Nah, ima soangkon dikoyok do pinomat sada horbo mulai di Palu Gordang 9. Makanya kalau sekarang ya sebenarnya tidak sembarangan ada Gordang 9 kalau tidak mampu memotong kerbau, ya kan? Kalau sudah ada Gordang 9-nya berarti pestanya itu besar, ya kan? Pestanya itu besar harus karena memotong kerbau berarti tamunya banyak kan. Nah, kalau dibunyikan Gordang 9 tentu banyak orang yang datang kan. Misalnya tamu yang tidak diundang pun datang. Macam keyboard, ya kan? Padahal nggak ikutnya mamanya rewang di situ, nggak diundangnya mamanya rewang kan? Tapi ada keyboard, ya kan? Ya datanglah si Trisna ke situ. Pinomat joget-joget nengok artisnya kan? Iya kan dia? Padahal nggak ada di situ. Ada pula pasar-pasarnya di situ dibuat kan? Nah, sambil nonton keyboard, belanja pulpen awak kan? Padahal nggak diundangnya orang tua kita rewang. Begitulah juga dengan Gordang 9 kan? Jadi kalau Gordang 9 udah bunyikan, heran kita. Misalnya kalau ada Gordang 9 di lapangan, ya kan? Ada Gordang 9, heboh di situ. Apa nggak mau nengok kita itu? Nggak bisa usah lagi melarang kalian udah berlari lah kalian ke sana kan? Nggak ditanya-tanya lagi. Apa itu Ustaz? Ya kan? Nah, rupanya ada Gordang 9. Nah, Goarni irama Gordang 9 ini bahat dari ragamnya. Katanya irama Gordang ataupun nadanya Gordang 9 itu banyak sekali ragamnya. Ada gendang tua, sampuara batu magulang, ada juga roba namosok, ada gondang tortor, ada gondang udan potir, ada gondang moncak dohot na asing naik. Yang sudah kita pelajari masih gendang tortor ataupun tari tortor ya. Nah, kalau yang lainnya belum ya kan. Semalam kita udah latihan kan? Latihan tortor kan? Udah. Nah, jadi insya Allah kalau ada kesempatan lain
kita belajar tortor. Makanya kasih sampul bukunya biar semangat Ustadz ngajarinya kan. Kalau nggak kau sampuli, cuman itu PR-nya, nggak becus, berarti nggak sayang sama budayanya kan. Nah. Inganan di Gordang Sambilan, Ima di Sopo Godang, Sangape di Sopo Gondang, di Lampung di Bagas Godang. Krisna, sampai jam berapa kau tadi malam tidur, nak? Kenapa kau tak sambung tidurnya di sini? Yang tidur duduk kau yang bagus. Nah, jadi tempat Gordang 9 itu ada gubuk-gubuknya, ya kan, yang disebut dengan sopo, ya kan, ada sopo, ada tempatnya. Nah, disitulah ditaruh supaya kita bisa berlatih ke sana, atau dibuat sanggarnya ya, sanggar tempatnya, atau dibuat balai desanya. Biasanya di balai desa sudah ada Gordang 9, ya kan, supaya apa? Nanti anak-anak juga seperti kalian ini sudah bisa belajar Gordang 9, dituntun orang-orang dewasa yang sudah pandai, ya kan? Begitu juga dengan personel bulung atau muda-mudi, ya kan? Muda-mudi itu juga wajib mempelajarinya supaya tahu adat Mandelingnya, ya kan? Jadi nggak kemana-mana lagi kita kalau ada misalnya di balai desa Gordang 9. Tentu kita tidak lagi pergi ke sungai mandi-mandi berendam 1 hari, ya kan? Nah, jadi ceritanya yuk ke madrasah yuk, ya kan ada kegiatan kan? Pulang madrasah pergi kita nanti yuk ke apa? Gordang 9 atau misalnya full sekolah. Tapi hari Minggu kan libur, ya kan? Kemana ya suntuk kali? Nggak ada lagi cerita suntuk kalau ada kegiatan. Apa kegiatannya? Yuk ke apa? Ke balai desa. Main Gordang 9 yuk, ya kan, enak hari Minggu ada kegiatan, ya kan. Jadi kalau kita budayakan kegiatan-kegiatan yang sudah ada di Mandeling Natal, tentu kegiatan kita semuanya tidak ada henti-hentinya. Enak sekali ternyata ya di Kabupaten Mandeling Natal. Jadi belum kita juga mempelajari makanan nanti kan, apalagi kita nanti sudah mempelajari makanan, setiap hari ada rabar, ya kan. Jadi kemana kita ini weekendnya ke sana, di sana ada pohon jambu, ya kan? Ada lagi mutik arambir, kan? Jadi yuk kita buat apa? Rabar. Tahu rabar kan? Rabar rujak mandailing. Udah pernah makan rabar kan? Belum? Yang waktu kelas 3 dulu buat rabar itu ikut kalian makannya kan? Yang ada jambu bagi. Yang ditumbuk. Masih ingat? Kelas berapa kalian itu? Kelas 2? Iya, udah pernah. Dapatnya itu semua kan. Kalau nggak dapat berarti kamu nggak hadir waktu itu sekolah. Iya kan? Yang tahu tak pohul-pohul udah tahu? Udah pernah makan tak pohul-pohul? Iya, yang pakai kelapa, ya kan? Kipang apa kipang? Coba. Ya, ketan. Yang dari beras ketan itu yang Ustaz bagi-bagi sedikit-sedikit, ya kan? Nah, yang Ustaz bawa semalam dari penyambungan ada yang keciannya kan? Bagi satu-satu. Dadan udah pernah makan itu kan? Kebagian enggak? Kebagian semuanya itu. Udah lupa rasanya kayak mana ya? Nanti lagi insya Allah kita belanjakan biar kamu kenal, karena kita sudah kelas 3, biasanya sudah belajar tentang masakan tradisional Mandeling Natal. Apalagi kira-kira yang kamu tahu masakan apa Mandeling Natal? Daun ubi tumbuk pernah makan? Mustahil kalau nggak pernah makan. Nggak pernah? Dapa? Di rumahmu nggak pernah daun ubi? Apa lauknya? Hah? Nggak pernah makan daun ubi? Hah? Itulah makanan paling enak di Mandeling Natal. Jangan salah ya. Apalagi ada ikan asinnya dibakar, pakai cabai sedikit kan, menambah selera makan. Iya, ditumbukkan ke situ jengkol, harum.
Kan? Ayam yang Nah, jadi tugas kita sekarang adalah kita tulis dulu kembali, masih di situ catatan apamu, SBMN-mu yang surat tulak-tulak. Udah hilang? Siapa yang masih utuh? Masih ada, coba dibuka. aku masih Kita semalam sebenarnya sudah mempelajari anak ni surat sama inang ni surat kan? Kalau hauluan itu mengubah suara menjadi suara i. Iya kan? ini udah Ustaz yang ini. Iya kan? Udah. Udah suara hauluan kan? Nah, sekarang tugas kamu Ustaz buat dulu. Boleh melihat catatan dan buku. Coba buat surat tulak-tulak dengan suara haburitan. Haburitan itu mengubah A menjadi U. Iya kan? A menjadi U. Yang tadi gordang 9 itu karena kita mengulangi. Pelajaran kita hari ini membuat tugas sekarang menulis surat tulak-tulak A sampai Ia. Suara A menjadi suara U. Apa saja di surat tulak-tulak yang tidak bisa diubah? Coba. Ada. Yang satu hurufnya nggak bisa diubah. Coba cari. A, terus I dan U. Itu kan nggak bisa diubah lagi. Iya kan? Karena dia juga bisa nanti menjadi anak ni surat. Jadi selain A, I, U, jangan lagi kamu mengubah menjadi U ya. A tetap A. Ya. A tetap A. Karena nanti U-nya juga ada apa ya? Inani surat, anak ni surat. Sudah, silakan dikerjakan. Coba kita baca dulu hauluan surat tulak-tulak, tapi suara hauluan supaya mengerti teman-temannya. Coba. A, hi, mi, ni, ri, ti, i, ji, pi, u, wi, si, di, bi, li, ngi, ki, ci, nyi, yi, gi, yi. Jangan ya, yi. Ya kan, itu suara hauluan. Kalau suara haburitan kamu yang jawab. Berarti A, ha menjadi U. Itu haburitan. Ya. Hauluan ha menjadi hauluannya ada hauluan. Ha menjadi hi. Kalau hasialan ha menjadi tengok bukunya. Oh, menjadi ho. Kemudian ha menjadi hatalingan. Ya kan? Udah ngerti? Berarti ini seperti patah, kasroh, doma, a, i, u. Iya kan? Silakan buat. Udah ngerti dah Pak? Belum ngerti? Coba ditengok dulu di sini di buku yang ini. Hauluan ima sora a jadi gabe artinya jadi ya. Jadi kan? Hauluan ima sora a jadi i. Berarti tengok dapat ha menjadi i menjadi hi. Ya, ini huruf H. A-nya itu katanya, huruf A-nya diubah menjadi huruf I menjadi
menjadi hi. Ya kan? Sekarang tugas kamu haboritan ya mengubah suara h menjadi suara u. A-nya menjadi u. Menjadi apa? H-nya menjadi A-nya itu menjadi u. H tambah u. Hu. Nah, ada di sini A semua ujung-ujungnya. Ya kan? Ha mana rata. Yang tiga ini nggak usah. A, I, U jangan diubah lagi menjadi U. Ya, yang diubah yang ada huruf A-nya. Ganti menjadi huruf U. Coba tulis dulu semua. Baru ganti menjadi U. Udah? Catatannya semalam udah dikasih tuh bentuk U kayak mana bentuknya? Udah. Udah? Udah tahu. Kayak mana? Tanda bulat, tanda bawah. Tanda I. Kalau bulat tanda I. Kalau Ah. tanda bawah. Udah dikasih kan? Udah kita catat kan? Coba dulu latihan dulu. Kalau masih ingat. Karena semalam ini kan ujian kita kan? Ujian kita semalam yang ini, yang kodang 9 sama yang surat tulak-tulak. Makanya Ustadz ulangi kembali. Apa kamu udah ingat? Kalau nggak ingat lagi, biar kita ulangi. Padahal kita sudah masuk tortor kan?